بسم الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, sebentar dan begitu fana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu bersabda, "A'maru ummati ma baina as-sittin ila as-sab'in wa aqallahum man yajuzu dhalik." Umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit dari mereka yang melampaui dari umur tersebut. Dan umur tersebut tidaklah mutlak bagi setiap manusia yang hidup di dunia ini. Betapa banyak yang wafat ketika mereka masih muda, betapa banyak yang wafat ketika mereka belum sampai pada umur yang telah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, betapa banyak manusia yang tertipu dengan kehidupan dunia ini, yang tertipu dengan hartanya, kekuasaannya, kemudian kemewahan rumah yang besarnya. Ia menyangka dengan hal tersebut, dia menyangka dengan dunia yang dimilikinya tersebut akan menjadikannya kekal dan abadi di kehidupan dunia ini. Dan betapa banyak pula yang menyangka bahwasanya dengan kesehatannya, pola hidup yang sehat, badan yang kekar dan bugar, ia akan dihindarkan dari kematian, ia akan menjadi kekal dan abadi di kehidupan dunia ini. Sekali-kali tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Humazah menyebutkan tentang sifat-sifat orang kafir, yaitu wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan bagi mereka yang suka mengumpat lagi mencela, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya, yahsabu anna ma lahu akhladah, ia menyangka dengan hartanya tersebut akan kekal di kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat berikutnya, kalla, menyangkal pernyataan tersebut, bahwasanya hartanya, kesehatannya, tubuhnya yang sehat tidak dapat menundanya dari ajal walaupun sedetik pun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah An-Nahl, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah, dan apabila telah datang ajal kepada mereka, la yasta'khiruna sa'ah, mereka tidak dapat menunda walaupun sedetik pun, wala yastaqdimun, dan juga tidak dapat memajukan ajal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kehidupan dunia. Allah telah banyak menyebutkan tentang hakikat kehidupan dunia di dalam Al-Quran agar kita selalu senantiasa waspada tentang kehidupan dunia ini. Allah berfirman di surah Al-Ankabut, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan seperti permainan dan senda gurau. Allah menamakan kehidupan dunia seperti permainan. Sebagaimana yang kita ketahui, yang namanya permainan tidaklah lama. Yang namanya permainan pasti akan berakhir ketika seorang manusia sibuk dengan permainannya, sibuk dengan senda guraunya, tiba-tiba saja ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki fase yang serius, yaitu alam barzakh, alam kubur, yang akan ia pertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika ia hidup di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah Al-Kahfi, "Wadrib lahum mathal hayatid dunya", berikanlah kepada mereka permisalan tentang kehidupan dunia. Permisalan seperti kama id anzalnahu minas sama', yaitu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Kemudian fakhtalata bihi nabatul ard, air tersebut bercampur dengan tumbuhan tanaman yang ada di muka bumi yang menjadikannya hijau, berbuah yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian Allah melanjutkan,
fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah. Kemudian tanaman tersebut yang bermanfaat tersebut yang hijau tiba-tiba saja menjadi kering kerontang yang ditiup oleh angin. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tanaman tersebut menjadi kuning, kering. Kemudian thumma yakunu hutama. Kemudian ia menjadi hancur. Demikianlah kehidupan dunia. Setiap kenikmatan yang ada di dalamnya pasti akan hancur. Oleh karenanya dunia memiliki konsekuensi. Siapa saja yang makin mencintai kenikmatan dunia, maka akan semakin sakit, maka akan semakin kecewa ketika ia meninggalkan dunia atau dunia tersebut meninggalkannya. Kemudian Allah juga berfirman di surah Taha di halaman terakhir, wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Dan janganlah engkau panjangkan penglihatanmu, pandanganmu, kedua matamu kepada orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kenikmatan mawar bunga kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya kehidupan dunia seperti bunga mawar. Sebagaimana kita ketahui, bunga mawar begitu warna-warni, indah dan wangi dicium. Demikianlah kehidupan dunia, kenikmatannya beragam. Akan tetapi kenikmatan tersebut seperti bunga mawar, cepat layu dan cepat mati. Demikianlah kehidupan dunia. Allah jadikan ia untuk ujian bagi manusia sebagaimana difirmankan di surah Al-Kahfi, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan, linabluwahum, untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita telah mengetahui tentang hakikat kehidupan dunia yang sebenarnya yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka hendaknya kita menyikapi kehidupan tersebut dengan benar sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an maupun hadisnya. Oleh karenanya hendaknya kita bersabar terhadap kehidupan dunia ini jika kita termasuk orang-orang yang ditimpa oleh musibah, ditimpa berbagai macam kesusahan, karena kehidupan dunia ini sementara. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa berbagai macam ujian dan cobaan. Di antaranya adalah ketika terjadi perang Khandaq. Ketika itu kaum musyrikin dengan berjumlah 10.000 orang akan mengepung kota Madinah. Maka Nabi SAW dan sahabatnya menggali parit dalam keadaan musim dingin, dalam keadaan lapar. Bahkan Nabi SAW mengikatkan batu di perutnya untuk menahan rasa laparnya. Demikianlah ujian yang dihadapi Nabi dan para sahabatnya dahulu. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah warhamil ansara wal muhajira. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan akhirat, maka rahmatilah kaum ansar dan muhajirin. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, toh kehidupan dunia ini sementara, kesusahan, kepayahan yang akan kita alami pasti akan sirna, kemudian kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita mengetahui tentang hakikat kehidupan dunia, maka hendaknya kita membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit. Dari berbagai macam penyakit di antara adalah dendam, rasa kesal, sibuk memikirkan orang lain. Hendaknya kita memaafkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hijr, "Wa ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi melainkan karena kebenaran. Wa inna as-sa'ata la'atiyah, dan sesungguhnya hari kiamat, baik kiamat kecilnya yaitu kematian ataupun kiamat besarnya pasti akan datang. Fasfahis safhal jamil, maka maafkanlah dengan baik. Allah berfirman juga, wal ya'fu wal yasfahu, dan maafkanlah, berlapang dadalah kalian. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian dengan maaf tersebut? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian jika kita paham tentang hakikat kehidupan dunia ini, hendaknya kita memanfaatkan sisa umur yang sedikit dari yang kita miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum tibanya 5 perkara kepadamu. Pertama adalah syababaka qabla haramik, manfaatkanlah masa mudamu. Masa mudamu manfaatkanlah untuk ketakwaan kepada Allah, tumbuh untuk menuntut ilmu, menyebarkan ilmu dan kebaikan lainnya sebelum tiba masa tuamu yang kau akan terhalang dari hal tersebut. Kemudian wasihhataka qabla saqamik, yaitu sehatmu manfaatkanlah untuk berpuasa, panjangkanlah salatmu, salat malamlah sebelum tiba masa sakitmu yang kau akan terbaring dan terhalang dari amalan tersebut. Kemudian lanjutannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa faraghaka qabla syughlik, masa luangmu manfaatkanlah untuk menghadiri kajian, berzikir kepada Allah, menghafal Al-Quran sebelum tiba masa sibukmu. Kemudian wa ghina'aka qabla faqrik, yaitu kayamu manfaatkanlah untuk bersedekah, bantulah orang tuamu, berhajilah, umrahlah sebelum tiba masa sempitmu dalam hartamu sehingga engkau tidak bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir wa hayataka qabla mautik, yaitu hidupmu manfaatkanlah sebelum matimu. Betapa banyak orang di alam barzakh saat ini, jutaan manusia berharap mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sejam, walaupun 1 hari untuk berinfak, untuk beramal soleh sebagaimana difirmankan di surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan infakkanlah sebagian harta yang kami rezekikan kepadamu sebelum tiba fayaqula rabbi laula akhartani, yaitu ketika seseorang mengatakan ketika ajalnya tiba, laula akhartani, seandainya ya Rabb engkau akhirkan ajalku dalam waktu yang dekat, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dengan sisa umur tersebut dan menjadi orang yang saleh. Kemudian Allah menjelaskan di ayat berikutnya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menunda ajal seseorang ketika ajal tersebut telah tiba. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala maha teliti terhadap sesuatu yang diperbuat oleh hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menyadari tentang hakikat kehidupan dunia ini sebelum tiba kematian kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penyesalan orang kafir di neraka nanti. Allah berfirman, qala kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa tahun kalian tinggal di muka bumi dahulu? Mereka mengatakan, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin, kami tinggal di dunia dahulu kurang lebih 1 hari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Qala illa bithtum illa qalila, kalian tidaklah tinggal di muka bumi tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun, seandainya dahulu kalian di dunia mengetahui tersebut, sehingga kalian tidak menjadi orang-orang yang merugi seperti yang kalian alami di akhirat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hakikat kehidupan dunia yang harus kita hati-hati, yaitu seperti di dalam surah Al-Hadid, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, demikianlah kehidupan dunia, kehidupan yang menipu, kenikmatannya pasti akan menipu setiap orang yang ada di atasnya kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ma'asyiral muslimin, hendaknya kita bersemangat dalam beramal saleh seperti kata Ali bin Abi Thalib, al-an amalun bila hisab, hari ini di kehidupan dunia hanyalah amal tanpa adanya hisab dari Allah Subhanahu wa taala, baik keburukan atau kebaikannya. Adapun wa ghadan hisabun bila amal, adapun hari esok yaitu yang tersisa adalah hisab tanpa adanya amalan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antat التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك
الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. الله